hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dia baik, Dia tidak berubah, kesetiaannya tetap. Amin. Kami menikmati kebaikan-Mu dan kami hidup di dalam kebaikan Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan all my life. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. Yes, you are. In every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
in the goodness of God. Singing all my life, oh God, and all my life you have been faithful. Oh, sing all my life, and all my life you have been so good. Oh, yes, you are. Goodness of God, singing all my life, and all my life you have been faithful, and all my life so good. Oh yes, you are. Oh yes, I will sing of the goodness of God, singing all my life, oh, and all my life, singing all my life, you've been so faithful to us. All my life you have been so good. With every breath that I am. Mari bangkit berdiri kembali saudaraku. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out. It's running out. Oh yes indeed, your goodness is running out. It's running out. Kebaikanmu mengikuti kami selalu. Lord, I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. It's running after me. Yes, it is. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, Lord, I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Singing all my life, and all my life you have been faithful. Siapa rasakan kesetiaan Tuhan? Katakan all my life. Dia setia dan kebaikannya mengikuti kita. Amin. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, we will. Hallelujah. I will sing of the goodness of God. Yes, we will. Haleluya. Yes, we will. Haleluya Yesus. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan. Setiap hembusan nafas kami Tuhan, itu datangnya dari Engkau sendiri. Dan setiap hembusan nafas kami Tuhan, kami hanya mau mempersembahkan kepadamu. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir kami, sungguh amat terbatas untuk menyatakan keagungan-Mu Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk menyerahkan setiap hidup kami. Supaya hidup kami lagi Engkau bentuk sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Supaya selama kami ada di dunia ini ya Bapa, kami sungguh-sungguh Tuhan menunjukkan manusia Kristus dalam setiap hidup kami. Dan supaya satu kelak nanti kami akan kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami akan menyenangkan hati-Mu. Pujian kami sangat terbatas Tuhan.
pujian kami tidak bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi hanya melalui sifat dan hidup kami. Itulah yang akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, biar di beberapa waktu ke depan ini Tuhan, kami mau menyerahkan totalitas hidup kami untuk Engkau isi lagi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasai setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah menjadi hakim atas firman itu. Tetapi firman itu yang akan meluruskan setiap jalan hidup kami. Firman itu akan menempa setiap hidup kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, yang ada dalam hidup saudara dan saya pasti sukacita. Memang ketika kita melangkah di tempat ini, bahwa kita pasti ada membawa masalah dan persoalan. Tapi yang kita percaya bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita pulang dari tempat ini, masalah itu kita tinggalkan karena Dia Yesus yang memberikan solusi dalam hidup saudara dan saya. Nah, tanpa kita sadari juga hari ini Tuhan sudah bawa hidup kita masuk di bulan Oktober. Berarti 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Tanpa kita sadari waktu ini semakin dipercepat oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat kenapa sepanjang tahun ini Tuhan kasih visi di Gereja Best, yaitu bicara tentang faith, bicara tentang iman. Dari awal saya coba renungkan, kenapa Tuhan bicara tentang iman visi tahunan ini. Kemudian saya coba mulai Tuhan kasih hikmat kepada saya bahwa kenapa harus iman? Karena waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Dia tidak melihat seberapa kaya kita ada di dunia ini, tetapi Dia melihat ada iman enggak. Oke, let's say kemudian kita berkata, hari ini aku di gereja, aku orang beriman. Nah, iman yang hari ini ada dalam hidup saudara dan saya, yang saya amati belum cukup untuk nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Iman yang kita miliki hari ini nanti akan mengecewakan hati Tuhan. Banyak orang berpikir yang penting aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah beriman. Yang penting aku percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, itu sudah beriman. Saya katakan itu tidak salah. Tetapi iman itu harus kita upgrade. Tidak boleh kemudian iman itu kita biarkan di situ. Iman itu harus kita kembangkan. Makanya kalau kita lihat hari ini, kalau kita kemudian bandingkan di bulan September, tema kita iman yang merindukan pimpinan Roh Kudus. Bahwa iman itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan iman yang liar. Kemudian ketika masuk di bulan Oktober ini Tuhan taruh iman, karunia, kapasitas dan buah roh. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita kembangkan di dalam iman kita. Nah, kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini saya coba ingatkan kepada kita semua, apa yang Yesus bicara ini orang beriman juga. Tapi nanti kita tahu kenapa orang ini ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23, Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan sorga. Berarti enggak semua orang panggil nama Yesus, panggil nama Tuhan ada di dalam kerajaan sorga. Itu maksud ayat ini. Melainkan dia katakan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti kita simpulkan berarti orang yang ada di sorga
Selain dia beriman harus melakukan kehendak Bapa. Makanya ada yang namanya iman dan kemudian buah roh. Nah ini sinkron dengan yang Tuhan kasih di gereja kita yang namanya ada 5 pilar. Salah satunya adalah mega project karakter Kristus. Bicara tentang melakukan kehendak Bapa itu bicara tentang karakter. Karena kalau tanpa karakter nggak mungkin saudara dan saya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Terus kemudian kita lihat ayat yang ke-22, apa yang kemudian dikatakan pada hari terakhir, ini hari terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, berarti memanggil padaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saudara berkata ini urusan pendeta. Karena nubuat ini pendeta bukan jemaat. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Gak ada jemaat yang usir setan selain pendeta. Saudara berkata, oh ini urusan pendeta bukan kami, urusan jemaat. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, ini kelas pendeta. Bukan kami. Kalau pendeta ditolak, apalagi jemaat. Ayat yang ke-23, apa kemudian yang Tuhan angkat? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti kita simpulkan hari ini kan orang beriman. Dia mengaku dia percaya Yesus. Dia ngaku dia percaya Yesus. Tapi akhirnya Yesus bilang dari pertama aku gak kenal kamu kok. Nah ini yang bahaya kita hari ini di gereja. Yang kita declare kita percaya Yesus. Tapi Yesus gak kenal kita. Saya coba buka pemikiran kita pada pagi hari ini. Bukan saya takut-takutkan. Kita masih punya kesempatan untuk kita memperbaiki iman kita. Iman ini bukan Tuhan. Banyak orang berpikir iman itu udah Tuhan. Berarti kalau iman ini sudah selesai. Iman, doa, pujian penyembahan, puasa itu dianggap Tuhan. Itu bukan. Itu hanya satu step untuk kita datang kepada Kristus. Yang akan merubah hidup saudara dan saya semua adalah Tuhan. Bukan iman ini cuma jalan ke situ. Nah oleh sebab itu kalau kita lihat kemudian. Yang menarik coba saya angkat lagi di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Tuhan ada Yesus bicara sesuatu yang berkata dia angkat beban kita. Matius 11 ayat 28 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia ajak, dia undang kita yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya Yesus undang apa beban kita, apa persoalan kita. Tuhan bilang mari aku ambil. Tapi yang menarik ayat 29 kelihatannya kontradiktif dengan ayat 28. Ayat 29 Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kok lucu? Ketika Tuhan ayat 28 dia angkat itu beban, ayat 29 dia kasih beban lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang beriman hidupnya tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi orang yang beriman itu dia menerima beban dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia untuk menjadi langkah iman dalam hidup dia. Amin. Saya lihat begini Bapak Ibu Saudara. Saya ini kan masih bisnismen juga, masih ada kerja. Saya kalau kerja capek. Pelayanan juga sama capek. Tapi bedanya kalau pelayanan selesai saudara pelayanan, bedanya sukacita. Makanya saya ajak semua ayo jadi pendeta. Enggak mau kan? Hari libur enggak bisa Pak. Kita ini enggak ada hari libur. Hari libur hari kerja kita. Enggak enak jadi pendeta. Tapi nanti jangan nyesel loh saudara. Di sorga sana saudara bisa numpang di rumah saya. Nanti saudara tanya rumahnya udah jadi? Belum. Kalau jadi udah gak ada di sini aku. Udah di sono. Rumahnya apa? Mansion. Gede saudara. Kenapa? Karena gak terima upah di bumi. Ya kalau sudah terima upah ya lebih kecil dikit lah. Nah kembali kemudian saya ingatkan begini. Tentang kapasitas. Nah saya mau bicara tentang kapasitas. Iman yang Tuhan beri.
Itu iman yang seringkali kita cuma ngomong iman yang sebesar biji sesawi bisa pindah gunung. Itu yang seringkali kita ngomong kan. Kemudian kita gede-gedein tentang iman itu. Wah, iman kecil aja, nggak usah gede-gede. Tapi saudara bicara tentang satu kapasitas, itu berarti ada sesuatu yang harus kita tingkatkan. Tidak boleh cuma di situ aja. Ya. Tidak boleh kemudian kita cuma dasar puas sampai di sini. Tapi kita harus tingkatkan iman kita itu. Kapasitasnya digedein. Sama seperti ketika saudara punya handphone. Saya punya iPhone. iPhone saya cuma 64 giga. Kapasitasnya 64 giga. Nggak gede saudara. Karena kalau misalnya saya gedein, boleh. Satu, ganti handphone pilihannya. Cari yang 256 giga, ada yang 500 lebih. Nah, cara saya supaya saya nggak ganti handphone, saya beli namanya iCloud. iCloud itu saya beli 200 giga. Kalau 200 giga ini nggak cukup lagi, saya upgrade lagi 1 tera. Jadi saudara, itu namanya di-upgrade. Nah, dunia seperti itu, apalagi kita dengan rohani. Nah, kerohanian kita ini harus di-upgrade, harus kapasitasnya digedein. Nah, cara membesarkan kapasitas hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ini jadi orang Kristen jangan cuma cari baca firman yang enak di kuping. Itu yang saya anggap tidak memperbesar kapasitas. Yang cuma kemudian cari berkat, cari mujizat. Seolah-olah kalau cari berkat, cari mujizat kita happy. Kita nggak mau cari firman Tuhan itu yang ngomongnya keras. Nah, kita lihat dulu memperbesar kapasitas itu. Satu ayat lagi firman Tuhan, Matius 15 ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Matius 15 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara lihat ayat 9, Tuhan Yesus katakan begini, gak ada guna kamu ibadah. Ibadahmu sia-sia. Karena apa? Ayat 8 berkata, kamu memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Jadi dari sini kita simpulkan, bicara tentang iman, bicara hati lagi. Amin. Makanya kapasitas yang harus kita gedein hari ini, yang harus kita besarkan adalah hati kita. Amin. Makanya kan kalau kita lihat banyak orang hati kecil. Hati kecil itu bukan hatinya di dalam kecil, nyalinya kecil. Ada yang bilang begini, mental, kembali ke hati yang kecil itu mental. Mentalnya mental kerupuk. Gampang digoreng, gampang tersinggung, betul nggak? Banyak orang Kristen ke gereja, tersinggungnya kuat karena masalah hati. Orang saudara tempat yang paling sensitif di dalam hidup manusia, ini bicara hati. Saya paling senang kerjai orang kalau orang tuh minder. Orang minder itu hati juga. Kalau dia di sana kita bisik-bisik, tersinggung dia. Iya kan? Tapi orang beriman, tapi kapasitasnya kecil. Nah, makanya perlu kapasitas hati ini digedein saudara. Dibesarkan supaya waktu kita ketemu masalah, kita ketemu persoalan masalah itu dimasukkan ke dalam hati kita, diolah oleh firman Allah. Firman Allah olah saudara, masalah persoalan itu maka keluar jadi berkat. Nanti kita akan lihat bagaimana mengolah masalah itu di dalam hati kita untuk menjadi berkat di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, hati ini perlu sekali. Makanya saya ingat sekali ama saya itu bukan Kristen. Saya dari kecil sama dia. Dia cuma pesan satu sama saya. Sampai hari ini terngiang-ngiang. Karena masih kecil gampang dididik. Kalau sudah besar kita ini terlalu banyak berpikir menurut pikiran kita. Dia ngomong begini, Roy, ama pesan satu. Ingat, kamu cari Tuhan gak usah jauh-jauh. Tuhan itu ada di dalam hati manusia. Kalau hatinya jahat, maka Tuhan gak ada.
Dia bukan Kristen, tapi dia udah tanamkan tentang nilai-nilai kekristenan. Hidup kita, di dalam hati kita harus kita jaga. Makanya gereja ini kemudian doa berkat, gak usah bingung angkat tangan. Kasihan yang pendek, gak dapat berkat. Saudara, doa berkat kita apa? Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena apa? Jaga hati. Orang sombong juga hati. Betul gak? Orang minder hati. Semua kuncinya di sini. Tapi kalau hati kita, kapasitas hati kita kemudian dibesarkan, maka ketika ada masalah, ada persoalan, semua itu akan menjadi plong. Kita selalu menyikapi dengan bijaksana. Kita menyikapi dengan dewasa. Makanya iman itu bicara tentang kapasitas hati yang harus dibesarkan dulu. Nah, kita lihat lagi satu firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini yang saya ambil ini agak keras-keras, saudara. Dan mungkin saudara ini jarang baca firman Tuhan ini. Yohanes 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini kisah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, Maria dan Marta datang pada Yesus. Kasusnya Lazarus masih sakit nih. Datang minta tolong sama Yesus. Tuhan Yesus, tolong dong, adikku sakit nih. Tapi kemudian kalau saudara baca di ayat-ayat awal, Yesus sengaja lama-lama. Yesus sengaja lama, dia gak mau tolong. Nah, kita suka, kita kan gak suka baca kalau ayat ini. Kita suka baca ayat itu, Tuhan selalu jawab instan. 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Kemudian apa? Membangkitkan Lazarus. Tapi kita akan lihat ayat ini, saudara. Ayat 14 berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus mati. Gone. Ayat yang ke-15, saudara perhatikan bahasa Yesus ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Enak gak bahasanya? Waktu saudara minta tolong sama Tuhan Yesus tolong aku. Enggak, aku enggak tolong. Loh, ini saudaraku, istriku mau mati loh. Ya enggak apa-apa, matio. Iya kan? Matio. Kurang lebih begitu bahasanya. Tapi saudara perhatikan kapasitas hati daripada Maria dan Marta itu udah besar. Dia enggak kecewa. Kalau kita beda hari ini, waktu enggak dijawab sama Tuhan, wes gak usah Tuhan-Tuhanan lagi lah. Sepi-sepi sana. Gereja tak sepikan. Kita mau kuat-kuatan sama Tuhan. Ayo, siapa yang lebih kuat? Saudara yang roboh sendiri. Kita manusia gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan bilang dia sengaja loh. Ayat ini kan dia bilang. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Gak enak bahasanya. Tapi kemudian dia bilang, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, orang yang punya kapasitas hati yang besar, ketika dia tidak mendapatkan pertolongan Tuhan, karena dia melihat ada sesuatu yang lebih besar jauh di depan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pahami hari-hari ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dunia ini sedang mengalami goncangan yang sangat amat luar biasa. Kalau hari ini iman kita cuma sekedar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapasitas hati kita, kemudian kita tidak gedein saudara sebesar-besarnya dengan menjadi sama serupa dengan Yesus. Maka saya percaya kita tidak akan pernah sampai pada ujung akhir perjalanan kekristenan kita. Pasti akan berakhir sampai di sini saja. Kita lihat lagi satu ayat. Saya coba bongkar-bongkar perkataan Yesus yang agak keras. Supaya kita hari ini juga memahami tentang firman yang keras. Matius 15 ayat 22 sampai ayat 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, perempuan Kanaan bukan orang Israel. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ada masalah, anaknya kerasukan setan dan menderita. Dia datang pada Yesus, dia perempuan Sirofenisia, dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan bangsa yang harus diselamatkan. Ayat 23, apa yang terjadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus gak respon.
Dia nggak jawab. Yang respon itu murid-muridnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepada Yesus. Bukan minta tolong loh, kasar sekali juga ini. Murid-muridnya ngomong begini, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya percaya wanita itu ada di situ. Bayangkan Yesus nggak jawab, kemudian direspon oleh murid-muridnya. Murid-murid respon bukan minta suruh tolong, tapi kemudian usir. Ayat yang ke-24 apa kata Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus bilang begini, mohon maaf Bu, aku datang bukan untuk kamu. Kamu tidak untuk aku tolong. Aku menolong untuk orang Israel. Sorry yo, bukan kamu. Nggak iso. Ya kan bahasa Ibraninya begitu. Nggak bisa. Aku nggak bisa tolong kamu karena untuk orang Israel. Tapi apa yang saudara lihat ayat yang ke-24 tadi, kemudian kita lihat ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia nggak putus asa saudara. Dia datang pada Yesus. Tapi jawaban daripada Yesus saudara perhatikan. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Enggak masalah. Dan melemparkannya kepada anjing. Enak enggak nih jawabannya? Berarti yang anjing ini siapa? Hah? Ada di rumah guguk. Ini Yesus ngomong, ini perempuan ini anjing loh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau dapat firman seperti ini. Saudara pasti ngomong ini bukan Tuhan. Masa Tuhan ngomong begini? Tapi ini tertulis. Dan ini realita yang terjadi. Saya sedang membawa saudara, iman saudara jangan iman cetek. Saya sedang membawa hari ini saudara karena kita ini sedang masuk dunia buli-bulian. Kalau iman saudara cuma iman yang cetek, saudara akan hancur. Tapi kalau iman saudara kuat yang sudah diperbaharui, digedein, itu beda. Kemudian kita lihat respon dari wanita ini, kemudian di ayat yang ke-27, apa yang dia bilang begini. Dia gak kecewa, kalau kita mungkin kecewa, gak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi perempuan ini ngomong begini, kata perempuan itu benar Tuhan, dia iyakan. Dia bilang aku ini anjing loh. Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhannya. Kemudian ayat yang ke-8 muncullah statement Yesus. Yesus kemudian berkata begini. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Bukan iman biji sesawi lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi iman yang besar, artinya iman yang besar. Iman yang siap untuk direndahkan oleh keadaan sekeliling kita. Amin. Kita kan kerap kali gak mau direndahkan toh. Ini saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ada satu ibu datang sama saya. Ini masalah hati kan. Ini perempuan itu Kanaan itu karena hatinya besar. Dia nyalinya gede, dia gak tersinggung. Satu ibu yang badannya memang bodinya agak besar. Dia bilang begini sama saya, Pak Roy. Aku nih kecewa benar sama nih orang. Saya bilang kenapa kamu kecewa? Ini loh mulutnya ini loh. Saya bilang kenapa mulutnya? Emang pindah di samping kuping? Mulutnya ini loh. Bisa ngomongin aku loh. Kenapa kamu diomongin kenapa? Masa aku dibilang gemuk? Aku tersinggung. Loh saya bilang memang kan kamu gendut. Wah Pak Roy juga ngomongin seperti itu. Loh saya bilang kan memang seperti itu. Kalau enggak mau gemuk ya kurusin. Enggak, aku enggak gemuk kok. Oh ya sudah. Nah banyak orang saya lihat ketika orang ngomongin tersinggung. Tapi orang yang hatinya besar waktu diomongin badannya gede. Ini saya lihat banyak badan gede juga sih. Waktu dibilang gendut, dia ngomong biar gemuk asal sehat. Nah itu hatinya besar. Toh? Tapi kalau orang hatinya kecil, kapasitas hatinya nggak dibesarkan, waktu orang ngomong apa, yang keluar itu pahit. Tapi kalau hari ini saudara dan saya, hati kita udah digedein,
kapasitas hati kita udah dibesarkan, waktu orang ngomong apa, sekalipun itu jelek, kita responnya positif. Makanya tadi saya katakan, sesuatu masalah, persoalan, waktu diisi dalam kapasitas hati kita yang besar, diolah dengan firman Tuhan, maka keluar berkat. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Yang dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, gak ada saudara waktu saya kasih firman Tuhan begini iman saudara timbul. Belum. Kapan imannya timbul saudara? Waktu saudara pulang, waktu saudara hadapi masalah, saudara hadapi persoalan, disitulah iman itu akan tumbuh. Amin. Makanya ini perlu. Ini kenapa saya katakan hari-hari ini saudara. Saya ngomong sama anak saya. Ini anak-anak muda sekarang. Ini yang era lahirnya zaman now. Zaman now kan? Kita zaman nu, mereka zaman now. Zaman now ini saudara saya bilang ini bahasa Surabaya bilang lembeng. Kalau saya ngomong sama anak saya dia ngomong begini, papa itu jangan banding-bandingkan dong saya dengan anaknya si ini. Kita kan suka ngomong, coba kamu lihat anak ini tuh hebat begini. Papa ini bully kita. Saya bilang memang kalian zaman now begitu. Tapi kalau zaman kita dulu kalau orang tua ngomong kita dibandingkan dengan tetangga, anak tetangga dia lebih hebat. Kita pacu diri kita untuk kita menjadi lebih baik. Betul nggak? Tapi kalau zaman sekarang beda. Lapor ke mana? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena orang tua bully anaknya. Oh, saya pikir ini aneh ini saudara. Bagaimana iman kita ini bisa kuat? Kita nggak bisa menahan mulut orang. Orang mau ngomong sama kita silakan. Saya orang mau ngomong apapun nggak masalah. Orang mau bilang saya botak. Orang mau bilang saya kurus. Orang mau bilang saya kalau khotbah mata melotot-melotot. Ya silakan itu urusan orang. Tapi hari ini aku berharga di mata Tuhan. Amin. Yang penting hari ini kita putuskan hidup saudara dan saya. Bahwa hari ini harus kita melangkah iman yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita menunjukkan ada manusia Kristus di dalam hidup kita. Tahun depan, tahun yang lebih sulit. Mas Joko yang ngomong. Tahun 2023. Kita tidak tahu tahun itu ke depan. Tapi kalau iman, kapasitas iman kita digedein, dibesarkan, dengan kita isi banyak firman Allah, kapasitas hati kita dibesarkan, saya percaya tahun yang sulit pun, di situ kita melihat bagaimana Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Satu hal saya mau tutup dengan satu poin yang terakhir. Saya suka cita kalau saya melihat iman seseorang itu bukan di gereja. Lihat iman seseorang itu waktu lagi masa sulit. Kalau lagi happy-happy gak bisa lihat iman seseorang. Lihat dia bergaul akrab dengan Tuhan itu kelihatan di mana? Waktu lagi masalah. Kalau lagi masalah, lagi persoalan dan kita lihat kemudian orang itu ada perlindungan dari Tuhan. Hidup susah semua, omset tokonya walaupun menurun dia gak menggerutu, dia gak berkeluh kesah, ini orang imannya baik. Jadi standar iman hari ini jangan kita lihat di gereja. Tapi standar iman kita harus lihat di luar sana. Dan percayalah ketika hari ini Bapak Ibu Saudara yang senantiasa hadir di tempat ini, yang senantiasa mengikuti pengajaran di gereja ini, saya percaya iman saudara pasti akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan ketika kita pulang dari tempat ini, kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Khususnya untuk tema di bulan Oktober ini. Di mana Engkau berbicara kepada kami tentang iman. Dan iman itu bicara tentang kapasitas hati kami. Yang harus kami besarkan Tuhan. Karena ketika kapasitas hati kami besarkan. Ketika kami keluar dari tempat ini ya Tuhan. Ada masalah, ada bahasa-bahasa yang kasar, ada bahasa-bahasa yang vulgar Tuhan yang kami dengar. Itu tidak akan pernah mengganggu setiap iman kami Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya bahwa setiap masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan datang terjadi dalam hidup kami. Dan ketika kami berseru memanggil namamu, kami minta pertolongan darimu Tuhan. Dan ketika Engkau sengaja membiarkan tidak menolong kami, karena Engkau sedang melatih iman kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami minta kuasa Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kami untuk menjadikan kami kuat terus di dalam Tuhan. Supaya ketika kami mendengar ada bahasa-bahasa yang menyerang hidup kami Tuhan, tapi kami akan tetap berkata, Yesus ada dalam setiap hidup kami. Orang boleh menjudge hidup kami, orang boleh menghakimi hidup kami Tuhan. Tetapi kami percaya hakim yang agung adalah Engkau sendiri. Tuntun hidup kami ya Roh Kudus, supaya kami berjalan di dalam jalan firman-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarganya, pekerjaannya, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tanganmu di dada. Menerima berkat itu pasti dan mudah. Namun apakah ketika kita diberkati engkau bisa menjaga hati? Tidak sombong, tidak kikir. Maka firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan menyembah Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya. Menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita semua saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan.